Ini barang-barangmu, seru Romeo setelah memasuki apartemen Marlon. Lama banget di sana, ngapain aja sih? Cibir Marlon. Tadi balik ke rumah Grandpa dulu, balas Romeo tanpa ekspresi. Pikiran Romeo benar-benar tertuju pada saudari iparnya yaitu Zaskia. Flashback on. Apa yang terjadi, Kia? Apa Marlon melukaimu? Tanya Romeo hati-hati. Bukan, Kak. Marlon gak mungkin melakukan itu. Aku cuma terjatuh tadi. Jawab Kia. Dia tidak ingin Romeo memarahi Marlon. Bisa dipastikan kalau Romeo sampai tahu yang sebenarnya, maka Marlon akan dalam masalah besar. Benarkah? Tapi kenapa sampai begini? Kembali cecar Romeo. Dia bukanlah orang bodoh. Sudah, aku beneran gak apa-apa kok, Kak. Oh ya, aku mohon ya jangan bilang siapa-siapa, Kak Romeo. Apalagi Marlon. Aku cuma gak mau merepotkan semua orang. Aku gak mau Marlon semakin membenciku. Aku gak mau itu terjadi, batin Kia. Iya, kakak gak akan bilang siapa-siapa. Jaga diri kamu selalu, Kia. Pesan Romeo begitu tulus kepadanya. Iya, Kak, pasti itu. Segera sembuhlah sebelum gadis cerewet itu kembali, seru Romeo. Maksud Romeo tentu saja sepupunya, Eza. Iya, Kak, aku akan sembuh sebelum Eza balik, tekadnya lagi. Aku jadi merindukan anak itu. Lama sekali dia ikut seminar di Milan, batin Kia. Flashback off. Lalu apa yang gadis itu lakukan? Tiba-tiba Marlon bertanya soal Kia. Mendengar itu, Romeo pun terkekeh dalam hatinya. Gadis? Apa dia benar-benar masih seorang gadis, Marlon? Sindir Romeo dengan sinis. Kenapa tidak kau cek sendiri aja keadaannya? Balas Romeo lagi. Hei, ada apa denganmu? Kenapa sinis begitu? Oh, tidak apa-apa, Marlon. Aku lelah. Aku ke kamar dulu ya. Pamit Romeo segera meninggalkan Marlon tanpa kata. Sikap Romeo ini benar-benar membuat Marlon heran. Keesokan paginya di apartemen Marlon, Romeo sudah lebih dulu bangun dan menyiapkan sandwich untuk dirinya dan juga Marlon. Setelah itu dia bergegas menuju rumah Zaskia untuk melihat keadaan iparnya itu yang sudah dia anggap adik oleh Romeo. Kepergian Romeo yang tiba-tiba membuat Marlon yang baru terbangun itu semakin bertambah bingung dengan sikap sepupunya. Namun sikap Marlon yang cuek dan tidak suka mengurusi urusan orang lain membuatnya tidak berpikir yang macam-macam tentang Romeo. Bibi melihat mobil Romeo mulai memasuki halaman rumah tuannya. Andai sikap Dan Marlon sama kayak Dan Romeo, pasti Nona Kia akan bahagia dan gak akan nangis terus, gumam sang bibi. Selamat pagi bibi yang cantik, sapa Romeo memberikan rayuan mautnya. Sifat Romeo inilah yang dia warisi dari sang ayah. Duh, si Dan ganteng ini bisa aja, ucap bibi tersipu malu. Mari masuk Dan, sarapan dulu. Ya udah bangun Bi, tanya Romeo. Sudah Dan, tapi masih di kamarnya. Tadi bibi bawain makanan, tapi nggak dibuka-buka pintunya. Mungkin masih tidur kali ya Dan, tanya balik bibi. Gak mungkin Kia belum bangun, apa kondisinya baik-baik aja tuh anak ya, batin Romeo yang cemas. Namun Romeo lupa bahwa Marlon sudah memasang CCTV di rumahnya. Pasca kepergiannya, meskipun terlihat cuek, namun sesekali Marlon memantau pergerakan Kia melalui CCTV. Tidak lama setelah mobil Romeo tiba, Marlon pun mengikutinya di belakang. Flashback on. Romeo kemana ya? Apa mungkin dia udah ke kantor? Terserahlah. Gumam Marlon pelan sambil mengambil sandwich buatan sepupunya. Apa yang sedang gadis itu lakukan ya sekarang? Marlon pun membuka ponsel pintar yang menghubungkan CCTV di rumahnya itu. Marlon memantau keadaan dalam rumah yang masih sepi. Namun saat dia memindahkan gambar ke area halaman, begitu terkejutnya Marlon saat melihat mobil sang sepupu justru berada di sana.
Romeo, apa yang dia lakukan sepagi ini di rumahku? Kenapa dia tidak memberitahuku? Gak mungkin kalau... Pikirannya berkeliaran, mencoba menebak-nebak apa yang terjadi. Marlon yang baru bangun itu pun langsung bergegas menuju rumahnya dan dengan kecepatan penuh dia melajukan mobilnya. Sementara Romeo dan Bibi sedang berada di depan kamar Kia. Tok, tok, tok. Kia, buka. Ini Kak Romeo, panggil Romeo. Marlon langsung berlari masuk ke dalam rumahnya saat melihat mobil Romeo yang terparkir rapi di depannya. Apa yang kamu lakukan di depan kamar gadis itu? Suara Marlon sontak saja membuat Bibi dan juga Romeo terkaget. Ada hubungan apa kamu dengannya? Kenapa kamu pergi ke rumahku tidak memberitahuku, Romeo? Jawab, cecar Marlon. Apa maksudmu? Apa kamu menuduhku dengan Kia? Secara balik Romeo. Apa kamu peduli pada istrimu kalau aku bilang aku akan menjenguknya? Aden, tolong jangan ribut ya, kasihan Non Kia nanti. Ucapan Bibi seketika mampu menenangkan suasana tegang yang terjadi antara Romeo dan Marlon. Dasar bodoh, gak peduli tapi cemburuan, batin Romeo. Apa yang terjadi, Bi? Tanya Marlon. Itu Den, anu Non Kia. Lihat aja sendiri di dalam, cibir Romeo. Marlon pun menggeser tubuh Romeo dan coba mengetuk pintu kamar Kia. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari dalam. Keadaan semakin bertambah tegang. Romeo pun menyuruh Marlon untuk mendobrak pintu kamar Kia. Cepat dorong, perintah Romeo. Berisik. 1, 2, brok. Dengan sekali dorong, pintu pun terbuka. Marlon begitu kaget mendapati tangan sang istri yang terbebat menggantung. Apa yang terjadi padanya? Bukankah kemarin tidak apa-apa? Pikir Marlon. Bibi mendekati Kia yang ternyata tertidur sambil mendengarkan lagu di earphone-nya. Sementara wajah Romeo memancarkan raut wajah kelegaan karena Kia baik-baik saja. Bi, apa yang terjadi? Tanya Marlon mulai menurunkan volume suaranya. Non Kia terjatuh Den. Iya, jatuh kemarin, jawab Bibi berbohong. Aku rasa Kia bohong. Gak mungkin dia cuma jatuh kalau gak ada yang mendorong atau mungkin ada kejadian apa gitu sebelum kamu pergi. Ya, itu pun kalau kamu ingat. Sindir Romeo telak menuduh Marlon. Pikiran Marlon pun dibawa mundur ke belakang pada kejadian pertengkaran hebatnya dengan Kia di kamarnya. Karena di situ terakhir kali dirinya bertemu dengan Kia. Adegan demi adegan seolah menjadi satu film singkat yang berputar di benak Marlon. Sampai di titik di mana Marlon mengingat bahwa Kia menahan dirinya untuk pergi dan Natalie dan Marlon menepis Kia. Ya Tuhan, apa karena aku? Apa aku mendorongnya terlalu kuat? Batin Marlon. Jangan punya pikiran negatif, apalagi sama saudara sendiri, bisik Romeo di telinga Marlon. Jagalah istrimu baik-baik, aku akan ke kantor duluan. Romeo pun berpamitan menuju kantor. Dan, Bibi ke dapur dulu ya, pamit Bibi. Iya, Bi. Tatapan Marlon terus dia arahkan kepada Kia, terutama tangan yang terbebat itu. Langkah kakinya membawa Marlon semakin dekat dengan Kia. Di saat yang bersamaan, Zaskia mulai terbangun dari tidurnya. Orang pertama yang dilihat Kia sekaligus orang yang justru ingin dihindarinya malah ada di hadapannya saat ini. Marlon, seru Kia. Non Kia mau makan bubur kah? Biar Bibi buatkan ya. Ucap Bibi menghampiri Kia dan Marlon di meja makan. Kia menoleh ke arah Bibi. Astaga Bi, aku bukan orang sakit. Jangan berlebihan seperti ini memperlakukanku. Apalagi di depan Marlon, batin Kia. Dia hanya menatap Bibi dengan lembut seolah berharap Bibi mengerti arti tatapannya itu. Kenapa diem? Ditanya Bibi tuh. Bukan mendapat respon dari sang Bibi, Kia justru diskak oleh Marlon. Nggak usah Bi, Kia belum lapar, nanti aja ya Bi, balas Kia tersenyum paksa. Kenapa Bibi nggak ngerti maksud aku ya? Batinnya merana. Ya udah, Bibi balik ke belakang lagi ya, Aden, Non.
Pamit Bibi meninggalkan majikan sekaligus 2 anak yang harus dijaganya dengan baik-baik itu. Sekarang ceritakan padaku, ada apa dengan tanganmu? Sambil memangku kedua tangannya, Marlon meminta penjelasan dari Kia. Tentunya dia sudah tahu jawabannya. Marlon hanya ingin mengkonfirmasi lagi dan mendengar jawaban Kia sendiri. Ini aku jatuh saat di taman belakang, jawab Kia tanpa berani menatap Marlon. Meskipun dalam hatinya sudah tumbuh benih-benih cinta untuk Marlon, namun sikap Marlon membuatnya seringkali ragu akan perasaannya sendiri. Mendengar jawaban Kia yang berbohong kepadanya, tentunya Marlon tidak marah, namun timbul perasaan lain yang tiba-tiba membuat dadanya bergetar. Berkali-kali Kia menutupi perbuatannya bahkan di depan Sasha, sang ibu. Jatuh di taman belakang. Iya Marlon, jawab Kia dengan pelan. Ya udah, makanlah. Setidaknya biar kamu ada tenaga, ucap Marlon dengan lembut. Ini pertama kalinya bagi Marlon berkata selembut ini kepada Zaskia yang membuat desiran di hati Kia seolah berteriak sorak. Aku akan makan nanti aja, kamu makan aja duluan, balas Kia. Bagaimana mungkin aku memakan roti dengan 1 tangan, belum lagi harus mengolesinya dengan itu semua, batin Kia. Marlon mengambil beberapa lembar roti. Kamu mau pakai apa? Coklat, stroberi, atau kacang? Tanyanya. Apa? Aku bilang, mau pakai selai apa? Biar aku ambilkan, ucap Marlon lagi. Andai kamu bisa selalu bersikap seperti ini, Marlon, setiap hari, aku pasti akan menjadi wanita paling berbahagia. Tapi aku tahu kamu melakukan ini karena kamu kasihan terhadapku. Kamu kasihan melihat kondisiku, batin Kia dengan sedih. Bahkan tanpa terasa air mata menetes di pipinya. Sebelum Kia sempat menghapusnya, Marlon sudah lebih dulu melihatnya. Maaf, aku permisi Marlon, pamit Kia sambil berjalan cepat meninggalkan Marlon. Namun bukan Marlon namanya jika tidak menghentikan langkah Kia. Marlon mengikuti Kia sampai ke ruang tamu dan menghadang langkah Kia. Mau kemana kamu? Marlon, minggir, aku mau lewat, seru Kia berusaha melewati Marlon. Kenapa selalu menghindar, Kenapa? Ada apa lagi? Tanya Marlon. Kia pun menatap lelaki di hadapannya yang sudah sah menjadi suaminya. Lelaki yang justru berhasil mencuri hatinya, mencuri cintanya. Marlon, lebih baik kita bercerai aja, lirik Kia. Tetesan air mata mengikuti pernyataan yang justru berlawanan dengan hatinya itu. Kenapa? Jelaskan padaku alasannya, tantang Marlon. Aku nggak bisa Marlon. Maaf Kia, tapi aku nggak bisa menerima alasanmu itu. Keluarga Wijaya tidak mengenal kata bercerai, tegas Marlon penuh penekanan. Maafkan aku Marlon, tapi aku mencintaimu, lirih Kia. Boom. Ungkapan Kia laksana bom waktu yang meledak tepat pada waktunya. Apa? Cinta? Marlon tidak bisa menahan dirinya akan pernyataan sang istri. Hatinya bergejolak entah menandakan apa. Kamu akan menyesal Kia. Aku sudah memperingatkanmu dari awal. Pernikahan ini tidak boleh menggunakan hati, ucap Marlon penuh penekanan. Betapa malunya Kia karena mendapatkan penolakan telak dari suaminya sendiri. Hatinya hancur berkeping-keping. Maafkan aku benar-benar mencintaimu Marlon, lirih Kia dalam isak tangisnya sambil menatap Marlon. Sementara Marlon hanya bisa menatap Kia tanpa ekspresi apapun karena dia sendiri belum yakin dengan hatinya. Aku sudah memperingatkanmu, jangan bermain hati jika kamu tidak ingin terluka. Karena aku tidak bisa menerima itu, balas Marlon dengan tegas. Marlon pun memilih kembali ke kamarnya meninggalkan Kia yang sendiri menangisi dirinya. Apakah dalam hidupku aku nggak boleh bahagia Tuhan? Hubungan Kia dan Marlon kembali merenggang pasca pengakuan jujur Kia tentang perasaannya kepada Marlon. Marlon bahkan dengan terang-terangan menghindari Kia. Kamu mau sarapan Marlon? Tanya Kia. Tidak, aku langsung ke kantor saja. Lalu Marlon akan pergi tanpa pamit, membuat Kia harus sarapan seorang diri. Namun tanpa Kia sadari, Marlon selalu memantau gerak-geriknya melalui layar smartphone yang tersambung dengan CCTV di rumahnya.
3 hari berlalu seperti itu. Bahkan demi menghindari Kia, Marlon memilih pulang larut malam. Sementara Kia selama tangannya masih di gips, dia memilih tetap di rumahnya dan tidak kemana-mana. Non Kia, sapa Bibi. Iya Bi, jawab Kia. Kenapa? Kok diem aja sih? Enggak kok Bi, aku lagi liatin bunga-bunga itu tuh, tunjuk Kia. Saat ini Kia sedang ada di taman belakang bersama dengan Bibi. Cantikan non Kia daripada bunga-bunga itu, goda Bibi. Bibi berhasil membuat senyum kembali terlihat di wajah Kia. Kia tahu Bi, kalau Kia nggak boleh mengeluh dan marah. Tapi Bi, kenapa ya Tuhan seolah-olah nggak kasih kesempatan Kia untuk bahagia, seru Kia. Dering ponsel Marlon berbunyi saat dirinya sedang bekerja, dan keningnya sedikit berkerut saat melihat nama Bibi yang tertera di layarnya. Marlon memang memberikan Bibi sebuah ponsel untuk memudahkan berkomunikasi. Tumben, ada apa ya Bibi telepon, gumam Marlon. Namun Marlon pun tetap mengangkatnya. Iya Bi, ada apa? Tanya Marlon. Namun bukan suara Bibi yang dia dengar, justru suara Kia, wanita yang sudah mengungkapkan rasa cintanya pada dirinya. Kia sering bertanya sama Tuhan, kenapa ya Kia harus dilahirkan kalau pada akhirnya Kia justru dibuang oleh orang tua Kia, seolah-olah kehadiran Kia tidak mereka harapkan. Kenapa Kia harus ada di dunia ini ya? Kalau pada akhirnya merasakan kebahagiaan saja, Kia nggak bisa Bi. Bahkan saat sebuah rasa cinta muncul di hati Kia, Kia pun nggak bisa mendapatkannya. Kia nggak mau menyalahkan sang pencipta. Hanya saja Kia iri Bi, bahkan dengan keindahan bunga-bunga itu. Mereka dirawat bahkan dijaga dengan baik dan penuh cinta. Kia benar-benar lelah Bi. Marlon terus menyimak perkataan Zaskia sampai akhirnya, astaga, maafin Kia ya Bi, kok Kia jadi cengeng ya, hehehe, kekeh Kia. Tut. Bibi pun memutuskan sambungan telepon dengan Marlon, tanpa sepengetahuan Kia tentunya. Kalau itu bisa buat non Kia lega, nggak apa-apa, cerita aja sama Bibi, balas Bibi dengan lembut. Sambungan telepon dari Bibi ternyata berhasil membuat pikiran Marlon menjadi kacau. Bersambung.